itulah motif politik sebetulnya, bahwa agar nanti pemerintahan Prabowo ini berjalan smooth, yang mengkritisi semakin dikit gitu. Terus yang kedua itu ya berencana untuk katakanlah menghentikan kampus mengkritik negara, ya, membungkam supaya ada pekerjaan lain yang diurus gitu ya, tidak korupsi konstitusi. Ini coba urus tambang gitu ya. Jadi banyak banget kejanggalan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Minerba ini ya, kalau kita lihat tadi penjelasannya. Ya, Banyak lah. Undangannya mendadak, terus naskah akademiknya belum muncul. Wah. Jadi ketika anggota Dewan Balik itu rapat pleno di Senin pagi, itu mayoritas itu belum memegang naskah akademik. Jadi naskah akademik baru mereka pegang setelah rapat pleno. Dan di undangan yang tadi sudah disebut Hussein, undangan yang mendadak disampaikan melalui WA lewat sekretaris Balek, itu di dalam agenda itu sudah diskenariokan gitu, bahwa di satu hari nanti itu pembahasannya itu maraton tuh. Pertama dari pembahasan dari rapat pleno dulu, terus pembentukan panja, terus langsung dari pembentukan panja itu langsung disahkan atau disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna menjadi revisi undang-undang yang diusulkan oleh Balek sebagai inisiatif Dewan. Ya. Jadi kan biasanya panjang ya, tapi ini mau dikebut lagi gitu ya. Ya, dan belum ada partisipasi publik. Ya. Dan partisipasi Justru di akhir partisipasi publiknya itu terakhir. Di hari apa kemarin tuh? Hari Rabu ya? Di hari Rabu dan Kamis gitu. Jadi partisipasi publik itu dibuka setelah mendapatkan kritik dari masyarakat juga, si DPR ini gitu, anggota DPR ini gitu. Kenapa? Karena kok merasa tidak ada pelibatan partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang, revisi undang-undang yang ada norma baru loh di situ. Ini agaknya memang pemerintahnya Prabowo agak meniru pemerintahan Jokowi juga ya soal ini ya. Ya, Soal pembahasan mereplikasi. undang-undang cepat gitu. Kan melanjutkan, Bram. Ya, melanjutkan. Ya, betul-betul. visi misinya aja melanjutkan pemerintahan. Tapi Oke. kemarin gue juga ngobrol sama orang Balek ya, Pram. Dia bilang bahwa undangan kepada ormas maupun kampus-kampus untuk hari Rabu dan Kamis ini hanya sekedar ya udah stempel aja pada akhirnya. Stempel dalam artian seperti Cica tadi jelaskan bahwa untuk partisipasi publik itu diperlukan. Tapi yang menjadi pertanyaan ini menjelang pengesahan. Ya artinya cuma sekedar diterima yang orang-orang yang menyetujui saja begitu. Artinya bahwa orang-orang yang agak kritis segala macam ya udah didengarkan saja. Oke. Apa motif dari pemberian IUP ini untuk kampus? Gue cerita dari belakang dulu ya, Pram. Di eranya Jokowi. Jadi ini ada seorang Jokowi lagi ya? Ya, Oke. di Undang-Undang Minerba. Jadi ada salah satu orang lah yang memang jadi penggagas soal revisi Undang-Undang Minerba ini. Jadi waktu itu Jokowi ingin dalam rangka belas kasih ataupun terima kasih kepada para ormas ini dikasihlah IUP dengan catatan ormas ini nggak usah kritis-kritis lah kepada pemerintahan. Ada dua hal yang akan disorot waktu Jokowi saat itu. Yang pertama soal MK. Jika terjadi gugatan apapun, MK ini nanti nggak usah dikritisi oleh ormas-ormas Islam. Lalu yang kedua soal Pilpres. Kan terbukti kan, sengaur apapun pemerintah, jilat solusinya. Jilat solusinya. Bener kan? Waduh, bahasa lu. Oke. Bener kan, Iya, faktanya begitu. benar. Nah, revisi selesai segala macam, ormas sudah persiapan dapat IUP. Tiba-tiba yang sering demo adalah adik-adik mahasiswa. Nah, bagaimana untuk menjinakkan atau melunakkan mahasiswa ini? Yaitu kampus-kampus diberikan IUP dengan harapan para pejabat kampus ini bisa meredam mahasiswa-mahasiswa untuk tidak mengkritisi pemerintahan Prabowo Subianto. Ada contohnya, Bram. Sebelum Prabowo dilantik, lu masih ingat gak tuh soal revisi Undang-Undang Pilkada yang kayak sang bentar lagi nyemplung tuh jadi cagup Jakarta kan? Jakarta tuh Jawa Tengah ya waktu itu. Tiba-tiba yang demonstrasi mahasiswa menolak kan, dan masyarakat sipil dan lain-lainnya. Itu demo pertama. Demo kedua soal PPN 12%. Mahasiswa banyak turun ke jalan, bahkan K-popers gitu yang jarang terdengar demo dan lain-lain turun ke jalan. Nah, pihak Prabowo menganalisa, ini kok mahasiswa ini kok semakin
kritis terhadap pemerintah begitu ya. Bagus itu padahal loh. Bagus padahal kan, termasuk mahasiswa mengkritisi soal itu, Brad. Makan siang gratis kan dikritisi kan Iya, mahasiswa. Tapi ada tuh ormas bilang 40 keracunan nggak apa-apa gitu. Ormas apa itu? Ya, dapat PBNU. tambang. Oh, Dapat yang sudah tambang. menerima izin tambang. Bisa cek beritanya ya, nggak usah konfirmasi kan nih. Nggak usah, udah pernah ngomong berarti. Udah pernah kan? ngomong. Nah, itulah motif politik sebetulnya, bahwa agar nanti pemerintahan Prabowo ini berjalan smooth, yang mengkritisi semakin dikit gitu. Nah, apakah sebenarnya ini bagian dari upaya membungkam kampus, membuat kampus menjadi lebih lunak, soft kepada negara, atau bahkan menjadi mitra negara? Kira-kira arahnya kemana, Ferry? Saya memperkirakan ada dua kemungkinan, Bang. Satu, hutang jasa, ya, mungkin kepentingan politik, lalu banyak dibantu oleh teman-teman kampus, ya, sehingga kemudian imbal jasanya adalah konsesi tambang, gitu ya. Dan tentu saja sebagian besar mungkin dengan segala niat baik saya sampaikan, banyak pihak-pihak kampus akan menyambut itu. Walaupun tampil di depannya mengatakan ini harus waspada, kita harus diskusikan, kita harus rapatkan, intinya mereka punya niat, ya. Karena suara kampus tiba-tiba tidak senyaring ketika mereka mempertanyakan konsesi tambang untuk ormas dan bagaimana penolakan kampus terhadap buruknya demokrasi. Tidak, saya belum mendengar ya teman-teman berkonsolidasi soal itu untuk kemudian melakukan penolakan. Yang kedua itu yaitu ya berencana untuk katakanlah menghentikan kampus mengkritik negara, ya, membungkam, supaya ada pekerjaan lain yang diurus gitu ya, tidak korupsi konstitusi ini coba urus tambang gitu ya. Yang kemudian tentu saja itu akan sangat menggiurkan sekaligus membuat perdebatan baru di internal kampus dan akan menjadi musuhan-musuhan baru ya. Nggak ada tambang saja sudah banyak pertikaian dalam cara pandang, dalam diskusi, dalam berbagai ranah ya. Secara konsepsi ranah akademik harus berdebat, harus berdiskusi, harus berbeda. Tapi kalau perbedaan itu dipancing oleh negara dengan godaan yang bernama harta Iming-iming ya, saya pikir ini adalah rencana sengaja membuat kampus tidak ke substansi berdebat intelektual, tapi berdebat soal kepentingan. Saya hampir tidak yakin akan ada kampus yang betul-betul warganya itu menolak 100%. Tidak yakin saya, Bang. Jadi itu sebabnya ini semua adalah upaya negara memetakan masalah di kampus dan berupaya memecah belah kampus secara terencana. Karena tidak mungkin 100%. Saya yakin UII yang menolak rektornya akan ada juga suara-suara kenapa ditolak cepat-cepat kan gitu ya. Apalagi kampus yang diam gitu ya. Tentu rektor UI itu harus jadi contoh suri tauladan yang perlu diikuti oleh banyak rektor ya untuk kemudian menolak. Baik dengan pilihan menyatakan keras tolak atau pilihan lain ya menyepakati di internal kampus tidak akan terjadi penerimaan tanpa harus menyatakan mendeklarnya ke publik, karena saya harus maklumi Bang kalau ada rektor yang tidak declare untuk menolak program-program pemerintah karena mainnya kan agak kasar Bang. Apalagi 35% kekuatan untuk menentukan nasib rektor-rektor di Indonesia ini dipegang oleh negara kan. Oleh menteri ya. Oleh Pak Menteri ya. Ini kan sesuatu juga yang akan melemahkan bukan hanya posisi tawar kampus, akan tetapi juga kualitas kampus gitu ya. Saya membayangkan tentu akan ada kampus yang memberikan dampak dari tambak kalau memang itu untung katakanlah begitu ya dengan UKT-nya, karena nanti kalau misalnya kampus saya Universitas Andalas menolak atau ada tidak-tidaknya dosen yang bersuara penolakan itu ya, maka itu akan dibandingkan dengan kampus yang mendapatkan izin tambang Bang. Misalnya ada setengah 50% mahasiswa baru yang dibebaskan dari UKT, itu akan
merusak tuh pandangan kami bahwa negara yang bertanggung jawab soal pendidikan dan teman-teman mahasiswa tidak dibebani dengan anggaran yang luar biasa. Tentu mahasiswa sendiri akan melihat kami sebagai kritikus yang banyak omong yang sebenarnya merusak kesempatan mereka dapat keuntungan dari tambang. Itu yang saya khawatirkan karena ini sengaja seperti mau menghantamkan kami di antara kami, termasuk dengan teman-teman mahasiswa tertentu. Yang walaupun kita sadari bahwa keuntungan dari tambang itu akan dinikmati oleh pejabat-pejabat kampus tertentu ya, orang-orang tertentu yang mendapatkan proyek yang sama atau ditunjuk kampus untuk menjalankan proyek itu. Ya mahasiswa itu kamuflasenya lah kurang lebih ya.